Mr. Beast melakukan tantangan di mana dia mengubur dirinya di dalam tanah. Wow, itu adalah ketakutan terbesar untuk Mr. Beast. Nah, sekarang tantangannya sudah dimulai di mana petinya sudah ada di dalam dan sudah diguyur tanah, di mana dibantu dengan alat berat untuk menurunkan tanahnya. Nah, pada saat tanah turun, di situ Mr. Beast merasa lebih ketakutan karena takutnya tanah itu menembus petinya. Mr. Beast terus berdoa agar dirinya tidak apa-apa di dalam sana. Dan tantangan itu pun sudah resmi dimulai. Dia akan terjebak di sana selama 7 hari. Apakah Mr. Beast mampu menjalankannya? Mungkin sebagian orang atau Anda bertanya-tanya di mana Mr. Beast ketika ingin pipis. Nah, dia tuh ada tempat pipisnya di situ. Dia menggunakan botol dan makanan yang ada di sana sudah disiapkan di dalam koper, di mana terlihat di situ hanya cemilan dan minuman. Di sini Mr. Beast kakinya sudah mulai mati rasa. Dan di dalam koper tersebut itu bukan Mr. Beast yang siapkan, melainkan tim atau kru yang ada di sana. Jadi apapun yang dimasukkan di dalam koper itu ya itulah persediaan Mr. Beast. Di mana teman-temannya yang di atas mencoba untuk melompat, ingin memastikan apakah Mr. Beast mendengarkannya. Di situ Mr. Beast menggunakan alat komunikasi dan ternyata Mr. Beast merasakan lompatan dari temannya itu. Karena sudah menunjukkan pukul 1 pagi, jadi Mr. Beast berharap agar salah satu dari temannya akan menjaganya. Namun ternyata temannya melempar alat komunikasi tersebut. Karena Mr. Beast sudah tidak tahu mau ngapain lagi, Mr. Beast ingin tertidur agar merasa waktunya itu terbuang. Dan ternyata pada saat dia ingin tidur, di situ ada lalat. Kok bisa? Mr. Beast merasa dia harus tidur sebisa mungkin agar tetap waras. Saat Mr. Beast sudah tertidur pulas, salah satu temannya mengagetkan dia di alat komunikasi, di mana temannya tersebut memperlihatkan wajah Mr. Beast dicoret. Sekarang ini sudah masuk di hari kedua. Hari kedua ini Mr. Beast ingin merasa bebas, sehingga celana panjang itu dia harus memotongnya supaya pendek. Tapi pada saat dia menarik celana tersebut, ternyata nggak sengaja kelepas sehingga tangannya tertumbuk. Di situ Mr. Beast merasa sangat kesakitan. Di sini Mr. Beast sudah ingin makan. Itu tersedia makanan siap saji. Di mana Mr. Beast makan makanan siap saji, sedang di atas teman-temannya berpesta makan. Setelah makan, ternyata Mr. Beast kembali bosan, di mana dia memukul petinya itu sampai tangannya kesakitan. Sehingga Mr. Beast memakaikan kaos kaki di tangannya dan kembali memukul peti tersebut, di mana Mr. Beast sangat butuh banget hiburan. Temannya di atas mencoba memasukkan pipa, ingin memasukkan kamera. Apakah kamera tersebut bisa tembus melihat Mr. Beast? Sambil perhatikan kamera dan teman-temannya di situ, Mr. Beast kaget karena ada lalat itu muncul lagi. Saat hampir hari kedua berakhir, di mana teman-temannya meninggalkan mereka untuk makan-makan. Di sini Mr. Beast kembali membuka koper yang satu, di mana koper itu tentunya yang mengisi dari teman-temannya. Di mana Mr. Beast menemukan foto temannya itu. Kok di situ? Dan temannya pun heran, kok fotonya ada di situ? Itu foto ibunya. Mr. Beast berkata, mungkin ketika dia ingin menghentikan tantangan itu bukan karena ingin BAB, tapi karena sakit pinggang. Ya hanya itu, sakit pinggang yang dia katakan. Namun sejauh ini dia baru merasakan sakit pinggang itu. Sekarang sudah memasuki hari ketiga, di mana hari ketiga itu hujan sangat deras sehingga temannya di atas membangunkan Mr. Beast. Ternyata Mr. Beast tidur pulas. Di sini teman-temannya memikirkan cara bagaimana Mr. Beast bisa bangun, dan dia mengumpulkan begitu banyak speaker untuk membangunkan Mr. Beast. Betul saja, Mr. Beast terbangun oleh suara itu. Namun Mr. Beast merasa itu seperti suara bor. Getaran suara speaker yang ada di atas membuat kepala Mr. Beast pusing. Teman-teman di atas menyalakan speaker begitu keras dan ingin menggali terowongan untuk ke peti Mr. Beast. Dia membesarkan suara speaker dan menggali agar suara galian itu tidak terdengar. Di sini mereka sudah mulai menggali terowongan. Di sini Mr. Beast berusaha untuk selalu bergerak agar peredaran darahnya itu lebih baik. Mr. Beast mencoba memainkan barbel yang begitu kecil, tapi ya setidaknya ia berolahraga. Sekarang sudah masuk di hari keempat, di mana terowongannya belum selesai juga, sehingga dia menyewa orang untuk meneruskan galian itu. Di tantangan ini, di mana di dalam peti itu terdapat begitu banyak kamera, jadi setiap kegiatan yang dilakukan Mr. Beast akan diketahui oleh teman-temannya yang ada di atas. Di sini teman-temannya sudah hampir mendapatkan peti dari Mr. Beast melalui terowongan. Mr. Beast tak menyangka temannya sudah ada di sampingnya. Temannya memperlihatkan jumlah subscriber, jadi berpikiran bahwa mungkin ketika dia selesai melakukan tantangan ini, dia akan menembus 200 subscriber. Namun Mr. Beast tidak bisa melihat langsung perubahan dari subscribernya karena masih di dalam peti. Di sini Mr. Beast sudah mulai kelelahan, namun dia tidak bisa tertidur.
sehingga Mr. Beast tak menyadari dirinya menangis. Sekarang sudah memasuki hari kelima. Di hari kelima, dia terhubung lagi dengan temannya, di mana temannya itu menembaki batu nisannya. Mr. Beast begitu bosan diajak cerita sama temannya, tidak peduli karena sudah sangat merasakan kebosanan. Di sini temannya bertanya, apakah Mr. Beast sudah BAB? Mr. Beast menjawab belum, apakah dia bisa menahannya 2 hari lagi, karena tantangannya tinggal 2 hari lagi. Mr. Beast buang air kecil pun begitu sulit, di mana dia tidak sengaja airnya terkena celana, sehingga yang kotor itu dia memotongnya dengan gunting. Di atas teman-temannya menyiapkan perayaan untuk 200 subscriber. Namun sayangnya Mr. Beast tidak hadir di tengah-tengah mereka, jadi dia tinggal menunggu informasi saja dari temannya. Sudah 5 hari, Mr. Beast begitu jenuh. Namun karena ada informasi soal subscribernya yang terus naik, hampir sudah mencapai 200 juta, itu membuatnya semangat kembali. Sambil berkomunikasi dengan temannya yang ada di atas, dia menunggu jumlah subscribernya 200 juta. Di mana sambil menunggu jumlah subscriber, Mr. Beast berkata bahwa dia memulai channel itu pada saat umurnya 11 tahun, dan sekarang umurnya sudah 25 tahun dan hampir mencapai 200 juta subscriber. Di situ Mr. Beast mengatakan begitu bangga dan begitu menghargai yang menonton videonya. Wow, benar saja, sudah menembus 200 juta subscriber. Selamat buat Mr. Beast. Setelah melihat jumlah subscriber Mr. Beast, di situ temannya yang ada di atas memutuskan jaringan internet yang terhubung ke Mr. Beast. Setelah jaringan terputus, Mr. Beast merasa kesepian lagi dan merasa sedih karena sendirian lagi. Di sini Mr. Beast sudah mulai putus asa dan dia pun tertidur. Sudah memasuki hari ke-6, di mana Mr. Beast ditelepon oleh temannya, namun dia mengabaikannya karena dia benar-benar bosan. Di sini Mr. Beast sudah merasa malas bicara dengan temannya karena begitu membosankan dia di dalam sana. Nah, botol pipis dari Mr. Beast sudah penuh semua, sehingga ketika ingin pipis ya dia harus makan dari pembungkus makanan tersebut. Disitulah dia pipis. Mr. Beast bersiap-siap untuk tidur. Namun saat dia ingin tidur, tidak tahu mengapa dia menangis. Dia ingin tertidur dan berharap paginya ketika sudah bangun ada yang menggali kuburannya karena sudah hari ke-7 dan itulah hari terakhir untuk dia naik. Berbaring di malam terakhir, di situ Mr. Beast berpikir apakah dia akan bisa berdiri karena selama 6 hari dia belum pernah berdiri. Sekarang sudah memasuki hari ke-7 dan resmi dinyatakan lolos dari tantangan ini. Di sini teman-temannya sudah mulai kembali menggali kuburan karena tantangannya sudah selesai. Mr. Beast menebak bahwa ketika dia keluar pasti teman-temannya berkata, kamu bau banget. Sekarang eskavator sudah mulai digerakkan untuk menggali kuburan Mr. Beast. Sambil menggali, di mana Mr. Beast sudah mulai tidak sabar ingin melihat sinar matahari. Di sini Mr. Beast sudah mulai melihat eskavatornya dan merasa senang banget, ditambah dengan melihat sinar matahari. Di situ Mr. Beast mulai menangis lagi, entah mengapa, mungkin terharu kali ya. Mr. Beast agak ragu apakah dia bisa berdiri atau tidak, karena selama 7 hari dia tidak pernah berdiri. Dan ternyata Mr. Beast masih mampu untuk berdiri. Mr. Beast merasa darah naik di kepala begitu cepat saat dia berdiri. Dan ternyata pas Mr. Beast naik, di situ banyak orang yang menunggunya untuk merayakan 200 juta subscriber. Wow. Videonya udahan. Seperti biasa, ayo akhiri dengan ledakan.